Shalom, Horas, Amang Inang, saudara-saudari, Naposo Bulung dan remaja yang beribadah di gereja maupun mengikuti ibadah melalui live streaming. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita akan memulai ibadah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 399 ayat 1 dan 2, ayat 2 kita bangkit berdiri. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku, ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap, rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh, ya Tuhan angkat diriku, lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Aku bersukacita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu memuji dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikuti Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, Padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bersukacitalah yang tangis hatinya, dan salib Kristus Rajamu terus lanjutkanlah. Bersukalah,
Dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini dari titah keempat dan artinya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah atau akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita bersama-sama meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ku tahu sungguh siapa penghiburku, tak ada hati seperti hatimu. Kaulah ya Tuhan, Kau yang Maha Kasih, lain tiada Aku sadari bahwa aku ini makhluk terhina yang telah Kau pilih. Itu semua murah-Mu belaka yang tak bertara. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Karunikanlah kepada kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantar mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tinggallah dalam Yesus, jadilah murid-Nya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepada-Nya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, itulah rantingnya. Epistel Tuhan, firman Tuhan yang ditetapkan bagi kita pada hari Minggu ini diambil dari kitab Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7. Marilah kita membaca secara responsoria. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang satu sampai menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajaranku mudah indah, indah balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curang dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita
sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Warta jemaat untuk minggu kita hari ini yaitu Minggu Letare tanggal 27 Maret 2020 yang artinya bersukacitalah. Warta yang pertama, pengurus tanggap bencana atau TABE HKBP Distrik 8 DKI Jakarta menyampaikan ungkapan terima kasih yang setinggi-tingginya atas dukungan Amang dan Inang serta seluruh HKBP yang telah mendukung pengurus dalam doa dan dana melalui persembahan yang diberikan guna mendukung program kegiatan TABE. Tuhan memberkati kita semua. Partai yang kedua, Pertangyangan Banjar atau kebaktian sektor. Pertangyangan Banjar akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 pukul 20 WIB melalui aplikasi Zoom, yaitu Banjar Pondok Cabe Legoso, khotbah Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH, liturgis Sintua CMH Simatupang SE. Yang kedua, Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus, khotbah Pendeta Inang Jojor Boru Pardede MTH, liturgis Situa IEB Silalahi. Dihimbau kepada seluruh jemaat Banjar tersebut untuk mengikuti perkebaktian Banjar tersebut. Yang ketiga, kebaktian gabungan sekolah minggu. Kebaktian gabungan sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 27 Maret 2022, masuk mulai pukul 9 WIB. Dilaksanakan kebaktian gabungan sekolah minggu melalui aplikasi Zoom, dipimpin oleh Amang Pendeta David Kutahayan STH SHMH. Keempat, pemilihan pengurus seksi Parompon. Pada hari ini, Minggu tanggal 27 Maret 2022 pukul 12 WIB bertempat di Stopo Praja lantai 1 HKBP Kebayoran Lama akan diadakan pemilihan pengurus seksi Parompon HKBP Kebayoran Lama untuk periode April 2022 sampai dengan 2024. Yang kelima, pemilihan pengurus seksi lansia. Pemilihan pengurus seksi lansia akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 3 April 2022 pukul 9.30 WIB bertempat di Sopo Praja lantai 1 HKBP Kebayoran Lama. Diadakan pemilihan pengurus seksi lansia HKBP Kebayoran Lama untuk periode April 2022 sampai dengan 2024. Yang keenam, baptisan kudus. Baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 dalam kebaktian Minggu siang pukul 10.30 WIB. Akan diadakan sakramen baptisan kudus bagi orang tua yang ingin membawa putra-putrinya untuk menerima baptisan kudus dapat menghubungi Situa Banjar setempat dan mengikuti persiapan baptisan kudus pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 mulai pukul 18 WIB bertempat di konsistori serta membawa fotokopi akta nikah
dan akta lahir anak. Yang ketujuh, pemberkatan nikah. Warta kedua, akan menerima pemberkatan nikah yaitu Yoko Hugo Sianipar ST MT, putra dari Bapak Sintua Hotma UML Sianipar SE dan Ibu Dr. Saurmaida Borgultom MPD. Alamat Jalan Pesantren nomor 24 RT 4 RW 03 Jurang Mangu Timur, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Masuk Banjar Pondok Aren, Jurang Mangu Pondok Aren. Anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama. Dengan Dr. Yohana Roy Ito Boru Sihombing, putri dari Bapak Ibda Pol Pokop P. Sihombing dan Ibu Insinyur Herawati Boru Situmeang. Alamat Jalan Pelajar Timur, Gang Kelapa nomor 18B, Medan, Danai, Kota Medan. Anggota Jemaat HKI Resort Khusus Teladan Medan. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2022 mulai pukul 10 WIB bertempat di Gereja HKI Resort Khusus Teladan Medan. Yang ke-8, Jemaat baru. Mulai hari ini, Minggu tanggal 27 Maret 2022 telah diterima menjadi anggota Jemaat HKBP Kebayoran Lama, yaitu keluarga Julkipli Aritonang dan Desrawani Boru Situmeang dengan alamat Komplek Kostrat, Jalan Dharma Putra 11 nomor 9 Kebayoran Lama Utara, Jakarta Selatan, masuk Banjarbungur Kostrat. Selamat menjadi Jemaat HKBP Kebayoran Lama. Tuhan Yesus memberkati. Apabila beliau berkenan, kami undang bangkit berdiri. Terima kasih. Warta yang ke-9, berita duka cita. Yang pertama, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 Ibu Sintua Rumian Pinta Haloman Borunadeak, tutup usia 85 tahun, istri dari Bapak Sintua Mengarah Holongan Nahinan, dan meninggalkan 4 orang anak, 1 belum berkeluarga. Alamat Jalan Praja 3 nomor 37 RT 5 RT RW 001 Kebayoran Lama Selatan, Jakarta Selatan, masuk di Banjargodung. Jenazah dikebumikan pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Yang kedua, telah meninggal dunia pada hari Sabtu 26 Maret 2022 Ibu Evelina Magdalena Boru Tambunan, tutup usia 60 tahun, istri dari Bapak Situa Albens Gerhard Parulian Hutapea, dan meninggalkan 2 orang anak belum berkeluarga. Alamat Jalan Sunan Giri nomor 38 RT 1 RW 03 Pondok Pucung Ciledug, Tangerang Selatan, masuk di Banjar Cidodol Perserakan. Jenazah dikebumikan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Pada hari ini, Minggu 27 Maret 2022 pukul 17.30 akan diadakan acara kebaktian Minggu di Rumah Duka Kasih Damai Bintaro. Pengkhotbah Amang Pendeta Jepris Lindaun MTH, liturgis Situa Yansen Pasaribu. Marilah kita mendoakan agar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan serta penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demikian pembacaan warta jemaat untuk kita minggu ini. Untuk warta yang belum dapat kami bacakan, boleh kita baca pada warta yang ada pada kita masing-masing. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahiku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi khotbah kita pada Minggu Letare, pada minggu hari ini, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 32, dimulai dari ayat 8 sampai dengan ayat 11. Saya membacakannya untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat. Mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Apakah saudara bersukacita hari ini? Amin. Apa yang menjadi sukacita saudara? Apakah karena kesehatan yang diberikan Tuhan kepada kita, ataukah kita bersukacita karena kita mendapat keberuntungan? Naik pangkat, naik jabatan,
sukses dalam usaha, berjalan lancar, mendapat pekerjaan, dikaruniai Tuhan anak-anak di tengah-tengah keluarga, sukses dalam studi, apa yang menjadi alasan kita bersukacita? Yang semua orang ingin menggapainya, yang semua orang ingin menikmatinya di dalam hidupnya, sehingga segala usaha dilakukan manusia supaya dia bisa memperoleh sukacita tersebut. Tidak salah Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita bersukacita karena kita berhasil, kita tidak salah kita bersukacita jika Tuhan memberkati segala usaha kita. Tapi apakah sebatas itu sukacita orang percaya? Sukacita orang percaya tidak ditentukan apa yang diraih dan apa yang dimilikinya. Karena semua yang kita raih, semua yang kita miliki di dunia ini, itu adalah tidak kekal. Itu adalah sifatnya sementara. Dan semua yang diberikan kepada kita tidak menentukan sukacita kita. Ada orang kok dikaruniai anak-anak di tengah-tengah keluarganya, cukup meranak marboru, tapi dengan anak-anaknya dia tidak bersukacita. Anak-anaknya selalu membuat susah hati dan pikiran orang tuanya. Ada orang dikarunia Tuhan dengan kekayaan dan materi yang ada padanya, tapi tidak membuat dia bersukacita. Justru kekayaannya membuat hati dan pikirannya menjadi gelisah. Ada orang dengan pangkat, jabatan yang dia miliki tidak membuat dia bersukacita. Tapi kekhawatiran dan ketakutan selalu menghantui hati dan pikirannya. Lalu apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini? Dan juga mau dikatakan kepada kita, kalau semua yang ditawarkan dunia ini menjadi ukuran membuat orang bersukacita dan berbahagia, bagaimana dengan orang yang gagal? Apakah dia tidak bisa bersukacita? Bagaimana dengan orang yang sedang menderita sakit yang dideritanya di tubuhnya? Apakah dia tidak mampu bersukacita? Bagaimana dengan keluarga yang tidak dikaruniai Tuhan anak-anak
di tengah keluarga itu, apakah mereka tidak dapat bersukacita? Dan banyak hal lagi yang mungkin kita lihat dalam kehidupan kita yang membuat manusia itu bersukacita dengan apa yang dia raih dan miliki di tengah-tengah dunia ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Mazmur 32 ini menyatakan kepada kita bagaimana sukacita Daud di hadapan Tuhan. Yang berbeda dengan ukuran sukacita dunia ini. Yang tidak ditentukan oleh situasi dan kondisi, tidak ditentukan oleh keadaan yang dia hadapi, seperti yang kita katakan tadi. Yang semuanya itu adalah sifatnya sementara, yang semuanya itu sifatnya tidak kekal dan akan berubah-berubah, bahkan tidak menjamin sukacita dan kebahagiaan bagi kita. Tapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada kita pada saat ini? Apa yang menjadi sukacita pemazmur, yaitu Daud dalam firman Tuhan ini? Dia katakan, dia bersukacita karena dosanya diampuni dan tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu boleh kita lihat pada ayat 2 sebelum nats kita. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dan kita lihat judul perikopnya di sana, kebahagiaan orang yang diampuni dosanya. Dia berbahagia karena Tuhan tidak memperhitungkan dosanya. Dia berbahagia karena Tuhan telah mengampuni dosanya. Apa dosa yang paling besar diperbuat oleh Daud? Barangkali kita tahu semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Ketika Daud mengambil Batseba, istri Uria menjadi istrinya. Dia merancangkan yang jahat di mata Tuhan. Karena dia melihat istri Uria yang bernama Batseba sangat cantik dan memikat hatinya. Dia mengatur strategi peperangan. Dia buat Uria menjadi tentara panglima perangnya dan dia diatur dia menjadi barisan paling depan. Dan ketika berperang itu, dia merancangkan supaya Uria mati dalam peperangan dan dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Rencananya berhasil. Uria mati dan dia memperistri Batseba. Kalau di mata manusia, Daud berbuat kebaikan, menolong seorang yang ditinggal suaminya menjadi istrinya. Wah, sungguh baik Daud itu. Dia menolong orang yang kesusahan. Seorang ina nama balu di hadapan manusia, di mata manusia, tapi di hadapan dan di mata Tuhan. Itu adalah dosa yang paling besar. Dan Tuhan tidak menyukainya. Tuhan marah kepada Daud dan menyuruh Nabi Nathan menyampaikan firman-Nya kepadanya. Boleh kita lihat dalam 2 Samuel 12 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Kita nanti boleh baca di rumah.
Dan ketika dia mendengar firman Tuhan melalui Nabi Nathan yang disampaikannya, dia menyadari dosanya. Dia membuat perumpamaan, Nabi Nathan membuat perumpamaan. Ada 2 orang kaya di sebuah kota. Orang kaya itu memiliki kambing domba. Di tengah-tengah kekayaannya, dia memiliki banyak kambing dan domba tersebut, tapi si miskin tersebut hanya memiliki seekor domba yang setiap hari dia pelihara, dia besarkan, dia kasih makan dari makanannya, dia kasih minum dari pialanya. Pada suatu hari, orang kaya itu kedatangan tamu dan dia ingin menghidangkan makanan yang baik, yang terbaik buat tamunya. Tetapi apa yang dilakukannya? Dia mengambil anak domba dari orang miskin tersebut, memasakkannya dan menghidangkannya buat tamunya. Dan ketika Daud mendengarkan perumpamaan itu, dia marah besar. Keterlaluan, dia patut dihukum. Kemudian Nabi Nathan menanyakan, siapakah itu? Daud menanyakan kepada Nathan, siapakah itu? Dia adalah engkau. Perumpamaan mengambil istri Uria menjadi istrinya, yaitu Betseba. Itulah latar belakang firman Tuhan pada hari ini. Dia merasa bersuka cita karena Tuhan tidak memperhitungkan dosanya dan tidak mengingat-ingat dosanya. Dosanya diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sekarang berada dalam minggu-minggu Pasion. Napak tilas perjalanan Yesus di kayu salib, perjalanan penderitaan Yesus Kristus untuk menebus dosa-dosa kita manusia. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara, dia mati supaya kita hidup. Dia mengalami kesakitan dan penderitaan supaya kita bersukacita dan berbahagia. Dia menjadi miskin supaya kita menjadi kaya. Manusia yang harusnya tergantung di kayu salib untuk menebus dosanya, tapi Yesus Kristus, dialah yang menggantikan kita, sikata. Kalau bahasa Batak lebih pas ya, sikata tuhamateyani, menggantikan kita kepada kematian itu melalui salib Yesus. Inilah sukacita yang paling besar bagi kita. Penyakit kita yang paling besar disembuhkan oleh Tuhan, yaitu dosa-dosa kita. Kalau dikatakan dalam kitab Yesaya, oleh bilur-bilurnya engkau akan sembuh. Apa bilur-bilur yang dikatakan di sana? Bukan sekedar penyakit kansermu. Bukan sekedar penyakit tumor yang kamu derita. Bukan sekedar penyakit jantung yang kamu derita, asam urat, kolesterol dan lain sebagainya yang disembuhkan oleh Yesus. Itu terlalu mudah baginya. Dan bukan penyakit fisik yang lebih berharga bagi Tuhan, tapi adalah kehidupan rohani kita, menyembuhkan kita dari penyakit yang paling besar, yaitu dosa manusia. Coba bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana perasaan saudara jika engkau sembuh dari penyakitmu? Luar biasa kan sukacitanya?
Luar biasa Mangsintua Panjaitan sukacita sembuh dari penyakit. Amin. Amang ini ya divonis cancer ya Mang ya. Tapi lihat, 2 kali divonis tapi masih bisa melayani Tuhan. Itu adalah sukacita yang paling besar dalam kehidupan kita di dunia ini. Lebih daripada itulah sukacita yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kesembuhan rohani kita dengan mengampuni segala dosa-dosa kita. Bahkan Dia menyediakan kehidupan yang kekal bagi kita. Itulah sukacita orang percaya. Itulah kebahagiaan orang yang percaya. Jika dosamu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Jika dosamu diampuni oleh Tuhan. Tidak seperti kadang-kadang kita kan. Maaf, mungkin istri terhadap suami atau suami terhadap istri. Seandainya ada pastoral counseling, buatlah dulu ya kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan suamimu atau istrimu. Barangkali 2 lembar kertas kita itu berisi semua dengan kesalahan. Kita perhitungkan semua itu. Tapi bagi Tuhan, tidak satu pun kesalahan kita Dia perhitungkan. Padahal kita adalah manusia yang berdosa. Kita adalah orang yang dibenarkan bukan karena benar. Dan yang kedua, apa yang menjadi sukacita kita? Kita bersukacita karena Tuhan mau mengajar, menuntun dan menasehati kita. Itu dikatakan pada ayat 8 tadi. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mengajar, menunjukkan jalan dan memberi nasihat agar kita hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab tanpa tuntunan Tuhan kita tidak akan dapat hidup dalam kebenaran. Tapi ketika kita dituntun, dibimbing, diajar oleh Tuhan melalui firman-Nya, dikatakan tadi kita akan mendapat kebahagiaan. Seperti yang dikatakan pada ayat 11, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Karena firman Tuhan adalah hal yang pasti, tidak janji-janji muluk. Tidak ada dusta di dalamnya, kebenaran yang selalu nyata di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan itulah yang menuntun, mengajar kita supaya kita menjadi orang-orang yang wise. Seperti yang dikatakan dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan demikian, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah tadi kita simak hukum Taurat yang keempat tadi? Ingat dan kuduskanlah, ya, ingat dan kuduskanlah hari
yang dikuduskan itu. 6 hari lamanya engkau bekerja, tapi pada hari yang ke-7 engkau harus berhenti dari pekerjaan. Apakah maksudnya? Tamak dorohita te amang do inang, perguru malua tamak do kan? Apakah artinya kita harus lebih takut, lebih kasih kepada Allah? Ya, lebih kasih kepada Allah serta ya melakukan firman-Nya. Sebab itu dikatakan tadi, sebab itu jangan menganggap rendah akan firman-Nya. Jangan menganggap rendah, jangan mengabaikan firman-Nya. Tapi dikatakan tadi, firman Tuhan itu adalah kudus. Karena itu kita harus mendengar. Hendaklah kita mendengar dan mempelajarinya dengan bersukacita. Itu tadi kan dikatakan, jangan abaikan firman Tuhan di dalam hidupmu. Jangan lewatkan satu hari pun dalam hidupmu tanpa firman Tuhan. Sesibuk apakah kita dengan segala kegiatan pekerjaan kita sehari-hari, tapi berikan waktumu kepada Tuhan melalui firman-Nya. Karena dengan firman-Nya engkau akan mengerti apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Itulah yang menuntun kita. Itulah yang mengajar kita untuk melakukan kebenaran. Bukan pikiran kita. Dan bahkan dikatakan tadi, aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Mata Tuhan selalu tertuju kepada kita. Makanya dikatakan dalam Mazmur bahasa Batak, dang nok matani si jagaho. Tuhan tidak pernah tertidur. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun di mata manusia itu adalah baik yang dilakukan oleh Daud, tapi di hadapan Tuhan itu tidak benar. Yang baik belum tentu benar, tapi yang benar pasti baik. Dan kita diajak untuk melakukan kebenaran itu melalui firman Tuhan. Karena itu jangan marah kalau firman Tuhan mengingatkan kita. Tapi kita ikon topu kota doa dorata. Audi Tuhan. Itu adalah saya, bukan orang lain. Bukan untuk orang lain firman Tuhan itu, tapi itu adalah untuk saya. Jangan abaikan. Firman Tuhan mengajak kita pada saat ini bersukacita karena Tuhan mau mengajar. Karena Tuhan mau menuntun, karena Tuhan mau menasehati kita. Karena dengan jalan itulah kita melakukan kebenaran dan kita boleh sampai kepada kekekalan, sukacita yang kekal itu nantinya, bukan sukacita dunia ini yang sifatnya sementara. Dan itulah yang kita harapkan di dalam iman pengharapan kita, sukacita kekal di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan? Orang yang berletare harus tunduk dan taat melakukan firman Tuhan di dalam sukacita. Jangan merasa terpaksa dan dipaksa. Ya. Pelajar CD kan banyak gitu ya. Terpaksa dan dipaksa. Iya kan?
Apalagi kalau Zoom pagi-pagi, ini anak-anak ini malas sekali bangunnya, Amanginang. Ya kan? Ngapain juga masuk jam 8, padahal jam 8 loh. Ya, mereka harus bangun hari Sabtunya itu ya jam 7, paling tidak tengah 8. Dia mandi, tapi banyak ini tidak mandi. Ya, padahal saya itu ya walaupun melalui Zoom, saya tetap seperti mengajar di tatap muka. Saya lihatlah, ada yang masih dikucek-kucek matanya, ada yang rambutnya ya acak-acakan bangun tidur. Padahal di persyaratan dibuat waktu pertemuan Zoom, yaitu pakaian rapi, sebagaimana ke gereja. Tapi mungkin maaf Amanginang, ada ini mungkin hanya dilapiskan karena dikatakan tidak boleh pakai kaos, pakai kemeja, di bawahnya pakai celana pendek. Jadi sebenarnya Amanginang saya lebih suka tatap muka. Tapi karena pandemi dan itu lebih membangun karakter anak-anak, membiasakan diri dengan disiplin dan kerapian. Bagaimana kita datang menghadap Tuhan? Oh, bukan hanya hari Minggu. Sedangkan ke pesta kita berpakaian cantik. Menghadap orang lain, memenuhi undangan orang lain. Kita pergi ke mall untuk menyenangkan hati kita. Kita berpakaian yang pantas untuk ke mall. Bagaimana jika kita datang menghadap Tuhan? Jangan terpaksa ya. Jadi jangan terpaksa, lakukanlah firman Tuhan itu. Yaitu dengan kesadaran. Jangan seperti yang dikatakan tadi pada ayat 9 itu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Itu dipaksa. Dia melakukannya jika dipaksa. Dia melakukannya jika dia disuruh. Saya tidak tahu remaja kita kemarin lumayan banyak ya saya absen. Pembekalan dari dilakukan remaja distrik 8 ya DKI Jakarta. Saya lihat absennya ada, luar biasa motivasinya. Jadi jangan kamu kira anak-anak perguru malua dan remaja saya tidak mengikuti itu. Saya ikut juga Zoom-nya itu. Nah, termotivasi Kak dengan itu? Dengan apa yang disampaikan dengan firman Tuhan kemarin dalam pembekalan itu. Dan juga pada hari ini kita melakukannya. Jangan seperti tidak berakal katanya. Kita bisa bayangkan kuda, ya, kuda apa? Ado teh guarni, pedati, sado, ado guarna teh. Itu teh sado do. Ya, dia dikendalikan oleh size-nya ya, dia dikendalikan. Dia harus dipaksa, dia harus diatur. Kalau tidak, dia akan melenceng. Dia tidak akan mau berjalan. Itu makanya kacamata kuda itu dibikin hitam. Supaya dia tidak momar matanya ya. Tahu momar kan? Iya. Supaya jalannya lurus. Dia dipaksa itu. Dia bisa berjalan karena paksaan. Jangan seperti itu. Itu dikatakan, tapi lakukanlah firman Tuhan itu dengan tunduk dan taat kepada Tuhan. Jangan melakukan supaya dilihat orang. Itu mental yang tidak baik. Jadi kita melakukan dilihat orang, karena dilihat orang, maaf amang inang bapak ibu, itu mental hatoban namanya. Mental budak doi. Aku lakukan itu karena dilihat. Kalau tidak dilihat, abaikan saja. Sama seperti kalau kita berkendaraan motor. Kalau ada polisi, dia pakai helmnya. Kalau tidak ada polisi, digantung-gantung helmnya. Dia takut sama polisi, bukan menyadari
bahwa itu adalah aturan untuk menuntun dia kepada keselamatan. Di lampu merah juga kan gitu, traffic light. Ya. Lampu kuning dia bersiap-siap terobos, atau mungkin lampu merah, oh tidak ada polisi. Dia terobos itu. Itu adalah aturan untuk menuntun kita kepada keselamatan. Demikianlah firman Tuhan. Kita melakukannya dengan ketaatan dan kesadaran, karena kita menyadari itu adalah untuk keselamatan kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, segala sesuatu yang dilakukan dengan terpaksa itu tidak akan mendatangkan sukacita. Itu tidak akan mendatangkan kebahagiaan, tapi apa? Sungut-sungut, kesal, marah, jengkel, dongkol. Sama seperti anak-anak kalau disuruh orang tuanya kan, terpaksa, iya tunggu sebentar. Kan itu aja jawabannya kan? Iya tunggu sebentar. Kemudian mula-mula suara orang tuanya masih setengah oktav. Naik 1 oktav, naik lagi 1,5 oktav. Akhirnya naik 3 oktav. Ya kata, pak Inna, pintu dihempas. Untung aja pintunya enggak cepat rusak. Terpaksa kan dongkol. Nah, melakukan firman Tuhan juga harus dengan kesadaran, karena itu akan mendatangkan keselamatan bagi kita. Dan yang keempat, orang yang berletare harus mengenal dirinya dan menyaksikan kebaikan Tuhan. Menada diri, mengenal diri. Who am I? Siapakah aku? Isi doa di hadapan Tuhan. Aku adalah manusia berdosa. Banyak penderitaan yang dialami orang berdosa, tetapi orang yang bertobat dan percaya kepada Tuhan dikelilingi kasih setia. Itu dikatakan pada ayat 10 tadi. Banyak kesakitan diderita orang fasik, tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Dan itu adalah kebenaran firman Tuhan. Orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak taat melakukan firman Tuhan. Inilah sukacita, inilah letare kita. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4 itu. Bersukacitalah. Bukan karena apa yang kita raih, apa yang kita miliki di dunia ini. Bersukacitalah bukan karena situasi, kondisi, sesuatu yang mungkin apa yang kita inginkan kita miliki, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa. Kita harus garis bawahi senantiasa. Setiap saat. Karena kita tahu dalam firman Tuhan tadi, orang yang mengenal dirinya di hadapan Tuhan, ya, orang yang berdosa kita, orang yang banyak mengalami penderitaan. Ya kita menderita karena dosa manusia pertama kan. Dan juga penderitaan kita sebenarnya banyak karena dosa yang kita perbuat. Dan ingatlah, orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi kasih setia Tuhan. Bahkan bukan hanya kita saja bersukacita, tapi Bapa kita yang di sorga. Ingat epistel tadi, 99 ekor ya domba itu dia tinggalkan untuk mencari 1 ekor yang hilang. Dan sukacitanya sangat luar biasa. Dia buat ke bahunya, dia mengundang tetangganya, dia buat pesta besar, bersukacita karena anaknya yang hilang, karena dombanya yang hilang sudah dapat. Karena kita anak-anaknya yang berdosa, kita mau kembali dan bertobat, datang kepada Tuhan dengan mengenal diri kita
di hadapan Tuhan, sehingga itu mendatangkan kasih karunia Tuhan, membuat kita bersukacita, dan bukan hanya sukacita kita, tapi juga Allah Bapa kita yang di sorga. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengar pada saat ini, dan kami bersukacita jika Engkau menuntun kami, mengajar kami, menasihati kami dengan firman-Mu, karena dalam firman-Mu lah kebenaran yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Itulah yang menjadi kompas, petunjuk arah apa yang harus kami lakukan seturut dengan kehendak-Mu. Dan firman-Mu itu boleh kami lakukan dengan kesadaran penuh, tidak dengan paksaan dan tidak karena dipaksa, tapi kami menyadari dengan firman-Mu merupakan keteraturan di dalam kehidupan kami yang membawa kami kepada keselamatan yang Tuhan janjikan bagi orang yang percaya kepada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami orang-orang berdosa yang telah Engkau tebus melalui penyalipan anak-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, sehingga kami memperoleh sukacita yang kekal kelak, yaitu dalam kehidupan yang Kau sediakan bagi kami di sorga. Terima kasih buat pengorbanan anak-Mu di kayu salib yang telah menyelamatkan kami Tuhan, dan telah menyembuhkan penyakit kami yang paling besar, yaitu penyakit rohani kami, yaitu dosa kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan melalui tuntunan firman-Mu dan Roh Kudus-Mu. Berkatilah firman-Mu, berkatilah seluruh jemaat Tuhan yang senantiasa bersukacita, merindukan persekutuannya dengan Engkau, melalui persekutuan di rumah pada ibadah minggu, dan juga persekutuan keluarga, dan juga persekutuan di gereja ini. Dan yang senantiasa rindu akan tuntunan Tuhan, Kau berkati mereka Tuhan dalam setiap apa yang mereka pergumulkan dan mereka harapkan di dalam iman percayanya. Dan kami juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-Mu yang pada saat ini sedang berduka cita, keluarga Hutapea dan juga keluarga Tambunan, di mana Engkau telah memanggil ibu kami tersebut, Ibu Evelina Magdalena Boru Tambunan, Nyonya Sintua G. Hutapea, ke keabadian yang telah Kau sediakan baginya. Biarlah kiranya Tuhan, Kau menghibur seluruh keluarga tersebut, anak-anak yang Kau tinggalkan, Engkau kuatkan mereka Tuhan, senantiasa berpengharapan kepada Tuhan saja. Dan kami berdoa juga Tuhan, buat jemaat-Mu yang sedang dalam perawatan sakit di rumah sakit dan di rumah, Dr. Andus Iwan BM Tampu Bolon, Nyonya MH Tambunan N. Borus Majuntak, Nyonya Hutahayan Helmina Borus Yagian, Tony Nahal Hutapea, Ridwan Irianto Situmorang, Nyonya Butar-Butar Saur Mas Delina Borus Sirait, dan juga semua jemaat yang tidak bisa kami sebut satu persatu namanya. Biarlah Tuhan juga memberikan kesembuhan rohani kepada mereka, supaya mereka bisa memenangkan, mengalahkan penyakit yaitu yang diderita melalui penyakit jasmani mereka, dengan pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Walaupun penyakitnya tidak sembuh secara jasmani, tapi senantiasa mereka kuat di dalam iman pengharapannya, dan mereka boleh bersukacita, sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur pada hari ini buat saudara-saudara kami yang merayakan ulang tahun perkawinan dan juga ulang tahun kelahiran di dalam minggu ini. Tuhan semakin menambahkan berkat di tengah-tengah keluarga mereka, dan juga di tengah-tengah kehidupan mereka dalam pertambahan usia di keluarga dan juga kehidupan pribadi mereka Tuhan, supaya mereka juga semakin mengenal jalan-jalan Tuhan dan menyerahkan kehidupan mereka hanya ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang merencanakan menerima pemberkatan pernikahan dari Engkau. Biarlah kiranya Tuhan juga memberkati semua rencana itu, supaya sesuai dengan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, banyak hal yang akan kami minta kepada Tuhan, tapi kami tidak bisa menyebutkan satu persatu.
Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberikan segala yang terbaik buat kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 427, bait pertama dan bait berikutnya sambil kita menyerahkan persembahan pertama dan kedua. Suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan.
Kita nyanyikan ayat yang berikutnya, jemaat kami undang berdiri. Ku suka menuturkan cerita mulia, pun bagi yang percaya tak hilang indahnya, dan nanti ku nyanyikan di surga yang kekal, cerita termulia yang lama ku kenal. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.
Kami semua yang melayani ibadah pukul 10.30 menyampaikan kepada semua jemaat yang mengikuti ibadah baik di rumah maupun di gereja ini, kami menyampaikan kepada kita selamat hari Minggu buat kita semuanya. Horas.